Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan dulu pelajaran kita studi kristalisasi, masih kitab Kisah Para Rasul, dan kita sudah sampai kepada tema yang ketujuh, yaitu jabatan di dalam gereja. Nah, ini tentu ada banyak pandangan ya. Walaupun sebenarnya Alkitab dengan jelas kita para rasul ini mengungkapkan hal itu. Jadi saya mau pendahuluannya ini berbicara dulu beberapa hal ya. Sebelum nanti kita masuk kepada kitab Kisah Para Rasul ya. Karena ini ada pandangan-pandangan dibilang gereja itu organisme ya. Tapi perlu diorganisasikan. Nah, jadi ini harus kita jelas dulu ini. Apa sih sebenarnya organisme? Apa sih artinya organisasi? Ya, supaya nanti kita jelas, saya menceritakan sejarahnya sedikit ya. Karena kalau tanpa itu nanti kita punya pandangan yang bermacam-macam. Ya. Jadi mau tidak mau kita harus mulai dulu dari kejatuhan gereja, ya. Karena tanpa kita pemahaman akan kejatuhan gereja, kita nggak tahu kondisi sekarang itu apakah sesuai dengan kitab Kisah Para Rasul atau tidak, ya. Saudara, saya sudah cukup berulang-ulang mengingatkan kita akan kejatuhan gereja itu. Karena tanpa pemahaman ini kita pun seolah-olah bangun gereja, tahu-tahu kita bangun malah memecah gereja. Ya, jadi ini dulu, coba sebentar dulu ya. Kita lihat dulu apa ayat yang sangat-sangat penting yang Paulus sampaikan ya. Ini perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Memang perpisahannya itu ada di Miletus karena Paulus mau ke Yerusalem. Dia berharap dia bisa mengikuti hari Pentakosta itu. Jadi ini sudah perjalanan Paulus yang ketiga ya. Makanya Paulus bilang kamu nggak akan lihat muka aku lagi ya. Jadi ini perpisahan ini sangat berat ya. Nangis-nangislah para penatua Efesus itu. Di sini Paulus menyampaikan sesuatu yang sangat penting sekali ya. Dia bilang gini ya, ayat 28 pasal 20 Kisah Para Rasul ini. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik ya. Nanti kita lihat istilah ini, ada presbiteros yang ya itu yang tua, ada juga episkopos. Epi itu melihat dari atas, epi itu di atas ya. Nanti kita lihat sebentar itu. Tapi yang penting ini dikatakan sini kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Tujuannya untuk menggembalakan jemaat Allah ya, di sini bilang. Yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kemudian di sini Paulus menyampaikan sesuatu yang dia tahu. Dia bukan bernubuat apa ya. Aku tahu katanya ayat yang ke-29. Bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ya, serigala ganas itu ya ini. Dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, dan supaya mengikuti mereka, mengikuti pemimpin ya. Ya, jadi itu kira-kira kejatuhan gereja dimulai ketika ada beberapa orang penilik atau pemimpin gereja pada waktu itu yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Tadinya artinya ngikut Tuhan Yesus, tadinya ngikutnya Roh Kudus. Karena di kitab Kisah Para Rasul ini jelas sekali Roh Kudus yang ngatur, Roh Kudus yang mimpin. Makanya ada 70 istilah. Roh Kudus berkata, Roh Kudus mendorong, Roh Kudus melarang, Roh Kudus mengutus. Semua ada 70 ya. Jadi jelas di kitab Kisah Para Rasul ini gereja dipimpin Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus itulah yang turun dan memberikan kuasa atau energi yang membuat gereja bisa menjadi saksi. Jadi
murid itu ditarik dari jalan yang benar, dari tadinya ngikutin Roh Kudus jadi ngikutin para pemimpin ini, ya. Memang para pemimpin ini juga berusaha ngikutin Roh Kudus, tapi beda. Tadinya murid ini langsung dia dipimpin Roh Kudus, tiba-tiba sekarang pemimpin inilah yang atur, ya. Jadi kalau di sini baik Petrus diatur Roh Kudus, Paulus diatur Roh Kudus, ya. Terus yang waktu ada penganiayaan akibat Stefanus itu, anggota gereja beritakan Injil dipimpin Roh. Bahkan Ananias yang namanya hanya disebut sekali, yang menumpangkan tangan kepada Saulus waktu itu juga dipimpin Roh Kudus. Filipus penginjil, Roh Kudus juga. Tidak ada yang ngatur, yang manusia ngatur, tidak ada. Hanya Roh Kudus di situ yang ngatur, ya. Jadi di sini ada pemimpin beberapa narik murid-murid yang tadinya dipimpin Roh Kudus, sekarang dia mengikuti pemimpin itu, murid itu mengikuti para pemimpin. Inilah benih kejatuhan gereja itu, ya. Nah, mari kita melihat lagi selanjutnya, ya, karena kita coba dulu sejarahnya, ya. Jadi ini ketika itu Paulus tahun sekitar dia kan barangkali tahun 59 atau tahun 60 Masehi. Ya, Yesus mati tahun 30. Ini terjadinya, ya. Kejadiannya ini, sejarah yang di dalam ini sekitar tahun sekitar 59 atau 60 Masehi. Kemudian Paulus jalanlah dia ke Yerusalem. Kita tahu ceritanya, dia di sini ditangkap. Dia ke Kaisarea. 2 tahun dia ditahan dari tahun 60 sampai 62. Ya. Kemudian dia jalan ke Roma karena dia naik banding ke Kaisar, kan. Setelah itu di sana dia dipenjara dari tahun 62 Masehi sampai 64 Masehi. Kemudian nanti kita lihat, walaupun nggak dicatat di sini, Lukas hanya mencatat Paulus ditahan 2 tahun, ya, dengan rumah sendiri. Dia ada kebebasan lah. Setelah itu menurut tradisi nanti Paulus, dan juga menurut surat 1 Timotius, 2 Timotius dan Titus, ini jelas bahwa Paulus keluar dari tahun 64 Masehi, keluar dia melayani di Pulau Kreta dan beberapa tempat. Dan setelah itu tahun 67 Masehi dia mati dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Nah, jadi Paulus itu menulis 2 Timotius itu ketika dia bilang itu sekitar tahun, ya, barangkali sebelum 67, ya, 66 lah barangkali segitu. Dia menulis surat Timotius bahwa seluruh Asia sudah meninggalkan dia. Ini Asia itu artinya Efesus itu, ya, Asia kecil, ya, Turki sekarang ini dia. Itu sudah meninggalkan Paulus. Jadi artinya termasuk ini para penatua di sini yang nangis-nangis waktu dia perpisahan dengan Paulus, kurang lebih tahun 59 atau 60, tahun 66-nya kurang 6 atau 7 tahun, ya. 6 atau 7 tahun kemudian mereka sudah meninggalkan Paulus, ya. Sudah ada benih-benih itu, ya, yang diucapkan Paulus. Dari antara kamu akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu berusaha tarik murid-murid, ya, kepada diri mereka sendiri. Kemudian kita lihat sejarah, ya. Kemudian ini, ya, setelah itu 67 matilah Petrus, mati juga Paulus, ya, oleh Kaisar Nero. Sama, mereka mati di Roma, ya. Kemudian barulah tahun 90 Yohanes melayani. Ini nggak dicatat, ya, nanti kita akan singgung sedikit. Yohanes mencatat waktu dia melayani sudah jatuh gereja, karena Yohanes sudah bilang barang siapa menang, ya, gereja sudah ditantang supaya siapa yang menang ini, ya. Jadi ada seorang nama, ini saya catat, saya ini dulu, ya, saya sebut dulu ini, ya, seorang, ya. Ini dalam sejarah ini supaya saudara tahu nanti sejarahnya kira-kira bagaimana ini dari kepemimpinan Roh Kudus menjadi kepemimpinan manusia, ya. Yaitu dari organisme menuju organisasi. Nanti kita lihat dulu sebentar. Ini ada seorang yang namanya Ignatius, ya, tahun 117 Masehi. Ini dipandang sebagai yang pertama mengajar perbedaan antara penatua dan bishop. Jadi begini, istilah penilik ini dalam istilah Yunani ada 2. Yang pertama presbyteros, itu artinya tua, dewasa, sudah lanjut, ya, udah matang lah, ya, presbyteros. Yang kedua istilah yang dipakai untuk penilik ini juga adalah episkopos. Epi itu di atas, skopos itu melihat.
Jadi melihat dari atas, dia sebagai overseer. Artinya dia menjaga kawanan, dia lihat dari atas, kalau serigala kayak gitu ya. Nah, dua istilah ini presbyteros dan episkopos dipakai berulang-ulang. Contohnya dalam kitab di surat Titus, Timotius, kita nggak bahas dulu. Pendeknya dua istilah ini sama. Ini dua orang ini bukan dua orang beda, sama dia. Seorang yang dia, tapi kalau presbyteros seorang yang dewasa dan fungsinya melihat dari atas ya. Jadi ini dua orang ini sama. Nah, Ignatius membedakan ini. Dia ini seorang apa ya? Gereja di Antioquia ini di Syria ini, dia masih martir di bawah Kaisar Trajan. Ya, ini luar biasa ini sebenarnya Ignatius. Tapi dalam dirinya ada suatu apa ya, keinginan untuk berkuasa, kedagingannya itu. Nanti kita melihat ini dia menulis ya. Ini saya kutip dari tulisan Apostolic Fathers itu tahun 1956, ditulis oleh J.B. Lightfoot ya. Mari kita melihat ini bagaimana si Ignatius ini membedakan ya. Dia bilang bishop itu lebih tinggi daripada elder, penatua ya. Nanti dari antara bishop-bishop di tiap kota, karena di zaman itu tiap kota ada para penatuanya. Jadi nanti para bishop ini bertarung. Bagaimana keinginan berkuasa sebenarnya ini. Bertarung antara bishop, akhirnya jadilah ada satu lagi di atasnya, bishop agung. Nanti para bishop agung bertarung lagi. Siapa di atas kami? Akhirnya adalah yang namanya kardinal. Nanti para kardinal bertarung lagi. Siapa di atasnya? Itulah namanya paus. Jadi tahun 500 sekian atau abad ke-6 itu hierarki atau organisasi sudah masuk ke dalam gereja. Settle lah, itulah dia gereja Katolik ya. Dan setelah itulah masuk zaman kegelapan gereja selama 1000 tahun. Itu sebenarnya lebih sih. Nanti baru tahun 1517 itu di Wittenberg itu Luther tempel 95 dalilnya untuk apa? Pemulihan gereja. Tapi bukan pemulihan organisasinya, ini enggak. Yang Luther pulihkan cuman apa? Sola Scriptura. Semata-mata harus Alkitab. Sola fide, fide itu iman, sola gratia, hanya semata-mata kasih karunia. Hanya 3 ini aja poinnya sebenarnya Luther, ya. Tapi akar daripada persoalan kejatuhan gereja belum kena di situ dalam pemulihan Luther ya. Makanya kita lihat dulu di sini ya, kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, rindu mengikuti Tuhan, menuruti pimpinan Roh Kudus, maka pasti senang ini dengar cerita begini. Kita sudah bongkar dulu ya, apa adanya. Ini sejarah ya, bisa ditelusuri bahwa memang demikian ya. Disinilah J.B. Lightfoot dia bilang begini dalam Apostolic Father, dalam bukunya itu J.B. Lightfoot bilang begini. Ini si Ignatius ngomongnya halaman 65. Ini saya langsung aja baca terjemahannya ya. Karenanya dikatakan di sini kita harus menganggap bishop sebagai Tuhan sendiri. Ya, ini menurut si Ignatius itu. Jadi bishop harus sebagai Tuhan katanya. Kemudian yang halaman 70 dia bilang begini. Karena itu sama seperti Tuhan tidak berbuat apapun tanpa Bapa, baik dari dirinya sendiri atau oleh para rasul, dan dia bilang gini, demikian juga engkau jangan berbuat apapun tanpa bishop. Jadi dia meninggikan bishop ini seolah-olah jadi Tuhan, jadi bishop itu jadi ngatur jemaat. Ini maksudnya nih serigala ganas ini ya, dengan ajaran palsu. Ini palsu ini ya Ignatius ini, biarpun dia masih tapi ini ajaran palsu. Kenapa? Karena dia menarik murid kepada para pemimpin ya. Kemudian di halaman yang ke-64 itu dibilang, tundukkan dirimu pada para penatua dan bishopmu, engkau akan dikuduskan dalam segala sesuatu. Ini benar penundukan diri, tapi dalam konteks organisasi. Jangan bishop ini ditinggikan jadi Tuhan, jemaat suruh tunduk sama bishop ini ya. Ini udah nggak benar, palsu ya. Sudah tahu ya, palsu itu akan mirip dengan aslinya ya. Palsu selalu mirip dengan aslinya. Nggak mungkin orang bikin uang palsu beda banget dengan yang asli, nggak mungkin. Sehingga memang perlu masa yang biasa lah. Bukan mata yang terlatih lah untuk bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Caranya kalau orang melihat itu, dia kalau lihat uang tuh dia lihat yang aslinya. Yang aslinya dia lihat begitu sampai dia nanti tahu yang aslinya, baru nanti
Kalau dia lihat ada yang palsu, dia tahu ya. Nah, coba dulu lihat yang berikut dulu, halaman 64 ya, dikatakan di sini tuh sekarang halaman 72. Taatlah kepada bishop ya. Padahal kan sebenarnya kita harus taat kepada Tuhan. Kalau kepada para pemimpin kita menghormati, menundukkan diri, tapi jangan taat mutlak. Tapi kalau menurut si karena bishop ini sudah dianggap Tuhan oleh Ignatius, jadi dia bilang taatlah pada bishop ya, taat mutlak artinya maksudnya. Halaman 74. Ia yang melakukan segala sesuatu segala sesuatu tanpa bishop ya, orang ini tidak bersih hati nuraninya. Nah, coba bayangkanlah itu. Jadi kan bikin takut jemaat. Jemaat gak berani berbuat segala sesuatu tanpa bishop ya. Nah, ini halaman yang ke 74. Terakhir lah ini ya, halaman 84 ini ya. Dikatakan nih, kamu semua ikuti bishopmu seperti Yesus Kristus mengikuti Bapa. Ya, ngeri juga ini ya. Kemudian di sini ada ia yang melakukan segala sesuatu tanpa sepengetahuan bishop memberikan pelayanan kepada iblis. Coba bayangkanlah. Akhirnya jemaat ini ya takutlah untuk mengikuti pimpinan roh. Akhirnya jadi ngikutin pimpinan bishop. Nanti bishop sudah bilang akhirnya jadi paus. Nah kalau Katolik itu paus ya udah, the father can do no wrong. Paus nggak mungkin salah. Jadi kalau udah paus sudah bicara, sudah jangan lagi di sini ngomong-ngomong. Taat lagi sudah 100%. Nah ini dia kejatuhan gereja. Kejatuhan gereja itu yang tadinya murid-murid mengikuti pimpinan Roh Kudus, sekarang murid-murid ditarik oleh ajaran palsu yang benihnya ini Ignatius ya. Banyak nanti ajaran-ajaran itulah jadi denominasi ya, pecah-pecah itu. Jadi tadinya satu itu Katolik itu Luther sebenarnya tidak maksud keluar dari Katolik, tapi karena dia ditolak akhirnya keluarlah dari pecah akhirnya semua. Jadi ada sekarang 5.000 denominasi. Itu masing-masing ada bahkan yang namanya sesuai pemimpinnya. Ya Lutheran, ya Calvinis, ya Wesleyan, apa semuanya ya. Itu apa itu artinya denominasi itu? Denominasi itu artinya gini, yang tadinya murid itu mengikuti pimpinan Roh Kudus sesuai sabda Rasul, maka sekarang denominasi para murid mengikuti pemimpin mereka sesuai dengan doktrin para pemimpin mereka, sesuai dengan alirannya dan sebagainya lah. Jadi sudah lihat nggak kenapa bedanya organisme artinya? Kalau organisme itu sudah tahu ini tubuh. Ini saya kebetulan bikin tesis ya. Bikin tesis ini judulnya Faktor Kepemimpinan dalam Perkembangan Gereja. Saya pakai studi kasus itu GKKD Jemaat Bandung Pusat itu Bang Ferry Siombing ya. Udah meninggal ya almarhum ya. Saya menulis ini ya, pakai penelitian langsung nih tesis ini. Jadi di sini saya banyak belajar ini bicara-bicara bedanya apa di sini ada bedanya kepemimpinan tubuh ya. Ini saya bikin judul gambar orang bedanya kepemimpinan tubuh dengan kepemimpinan organisasi ya. Kalau kepemimpinan tubuh ini otoritasnya Bapak Saudara, otoritasnya hayat ya. Jadi darah yang disimbolkan darah itu. Jadi kalau ini tangan bergerak ya, dia sesuai dengan otoritas hayat, sesuai gerakan hayat. Kaki juga begitu, mereka saling melengkapi ini. Kepala juga bergerak oleh sebab hayat itu. Jadi otoritas dalam tubuh jelas adalah otoritas hayat. Bukan otoritas tangan ya. Bukan otoritas kepala dalam bahasa ini, kepala ngatur-ngatur. Enggak, ini hayat. Sudah lihat hayat bergerak ini ya. Kalau organisasi, sudah lihat ini organisasi ini. Begini nih, lihat. Struktur ya. Hierarki ini ya. Yang paling bawah ini garis-garis ini ada artinya ini. Garis-garis ini alur hierarki ya. Yang ini tunduk ke atas, yang atas ini tunduk ke sini. Ini gini. Jadi yang paling besar kepemimpinan di sini paling tinggi ini yang di kepalanya. Kalau dalam denominasi biasanya gembala sidang. Atau kalau dalam sinode itu eporus, entah ketua sinode ya itu. Jadi ini artinya kepemimpinan manusia. Inilah sistem pemerintahan manusia. Nah nanti pemimpin ini akan melakukan 3 hal. Ini manajer sebenarnya ini ya. Beda kalau yang di sini bapak ya. Bapak ini karena dengan anak-anaknya mimpin. Kenapa? Hubungan darah, hubungan hayat. Kalau ini hubungan apa? Hierarki, hubungan organisasi. Jadi di sini para pemimpin ini ngatur ya. Atau top manajernya nih dia yang bikin.
planningnya, organizingnya, leadingnya, controllingnya. Mereka yang bikin, ini mereka yang atur. Di sini yang di bawah ini, jangan bilang dipimpin Roh Kudus, nggak bisa. Kalau saudara masuk dalam satu organisasi, maka saudara nggak bisa bilang saya dipimpin Roh melakukan ini. Oh, nggak bisa. Karena kalau saudara ditaruh di sini, sudah ada job description-nya, tugas saudara sudah ada, jam kerja masuk kantornya sudah ada, kepada siapa saudara menundukkan diri, taat sudah ada, kepada siapa saudara melapor sudah ada, semua sudah diatur. Jangan ngomong dipimpin Roh, ya. Kalau dipimpin Roh, ini konteksnya organisme dipimpin Roh, karena masing-masing seperti yang di sini kita para rasul ini, semuanya dipimpin Roh, ya. Baik Paulus, baik Ananias, ya, orang yang biasa pun semuanya, Filipus, semua dipimpin Roh. Jadi ini sebagai, katakanlah, semoga ya dengan saya mengatakan ini, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bedanya organisme itu dengan organisasi. Itu seperti bedanya langit dengan bumi, bedanya manusia dengan Tuhan, kira-kira gitu, manusia dengan Roh Kudus bedanya. Karena kalau organisme itu berarti yang memimpin adalah otoritas Roh Kudus. Itu kalau organisme. Kalau organisasi, itulah yang memimpin para pemimpin organisasinya itu. Saya nggak ngomong sembarangan, ini saya nulis ini soal belajar dulu. Manajemen juga saya belajar, yang manajemen klasik, yang manajemen human relationship, yang dimulai tahun 1962 oleh Dale Carnegie. Bukunya itu yang paling terkenal, How to Win Friends and Influence People. Ada juga manajemen yang modern, ini segala berbagai macam itu. Teori-teori kepimpinan dalam organisasi pun saya bahas di sini, ya. Jadi saya ngomong ini enggak sembarangan juga, sudah ada, memang begitulah kenyataannya. Jadi apa yang saya ngomongkan ini betul-betul, ya. Kalau memang semua orang mau cinta kepada firman Tuhan, cinta kepada Alkitab, dia pasti mau nolak organisasi. Saya mau hidup dipimpin Roh, ya. Saya mau mengikuti pimpinan Roh. Makanya para pemenang di kitab Wahyu itu adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Kalau saudara dalam konteks organisasi, saudara tidak bisa mengikuti anak domba kemanapun anak domba itu pimpin, ya. Sudah nggak mungkin lah, ya. Memang organisasi bisa besar. Saudara tahu nggak organisasi Katolik itu? Support ini saya tahu dari Maurice Cirillo, ya. Dulu dia ngomong sekitar tahun 80 apa dia ngomong. Sepertiga harta dunia itu di tangan organisasi Katolik. Itu udah termasuk ada gedung-gedungnya, ya. Wah, di sini dia kan banyak sekolah, panti asuhan, gedung-gedung gereja dan pokoknya. Dan dia organisasi terbesar di dunia, ya. Sepertiga harta itu punya dia. Sepertiganya lagi orang-orang Yahudi, termasuk konglomerat yang di Amerika itu. Baru sepertiganya, sisa-sisanya kita inilah, ya. Sisa-sisanya. Jadi Bapak Saudara, organisasi bisa maju. Organisasi kalau kita lihat di kitab Wahyu pasal 17, luar biasa lagi, ya. Tapi itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah tetap organisme itu, tubuh gereja, ya. Nah, saya tutup dengan kesaksian pribadi lah, ya. Saya juga dulu dalam organisasi, ya, dari tahun 90 sampai tahun 2000, 10 tahun saya melayani sebagai salah satu penatua. Kamilah yang ngatur semuanya itu, ya, membuat aturan jam kantor begini semuanya lah, ya. Saya juga dapat gaji tentu, ya, karena namanya organisasi ya dapat uang lah, ya. Saya juga ngajarin perpuluhan apa macam-macam lah. Semuanya diajarin denominasi sekarang saya ajarkan juga. Penundukan diri dulu jangan terkenal tuh tudung rohani. Nah, itu. Jadi saya juga begitu, setelah itu saya dibukakan dua lah. Tahun 2000 baru saya berhenti. Ya, keluar. Dan tidak punya, sekarang ini nggak punya jabatan apapun. Saya mulai dengan anak-anak, saya punya 3 anak kami itu, ya. Jadi kebastian kami berlima aja dari tahun 2000 sampai sekarang. Dan saya belajar memperlengkapi saja umat Tuhan, tidak menarik, ya. Ya, tidak ngajarin perpuluhan lah, buah sulung lah, tidak narik orang maupun tidak narik uangnya. Ya, jangan, umat Tuhan itu dibeli oleh darah Yesus itu. Mahal itu umat Tuhan. Siapa yang mau memainkan umat Tuhan, narik umat Tuhan pada dirinya, narik uangnya lagi, tipu sana tipu sini, itu nanti urusannya dengan Tuhan Yesus. Makanya saya mencintai gereja, saya berikan aja apa yang ada. Kami berikan apa yang ada. Ya, orang mendengar atau enggak itu enggak masalah. Yang penting saya kata orang karunia pengajaran, saya sampaikan saja, ya.
Setelah itu saya percaya ya nanti dengan Tuhan lah kita akan dapat ininya kan upahnya kira-kira begitu. Jadi itulah ya, dalam di Kisah Para Rasul nggak ada jabatan gembala sidang, nggak ada jabatan ketua sinode, nah itu udah saya ceraikan sejarahnya itu. Jadi di sini di Kisah Para Rasul hanya ada para penatua yang memimpin jemaat dibantu para diaken. Kemudian ada juga di gereja Yerusalem itu para rasul ya. Makanya Kisah Para 15 itu, Kisah Para Rasul 15, para rasul dan para penatua yang ambil keputusan. Tapi mereka semua melayani di sini Kisah Para Rasul dalam konteks organisme. Gitu. Itu bedanya ya. Cukup dulu segini lah ya. Nanti kita sambung lagi studi kristalisasi kita. Haleluya. Amin.